Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mursidi. Saya calon guru putra angkatan 7 dari SDN Pajagalan 2 Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan teman saya yaitu Bapak Slamet Sudarsono. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Mursidi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Iya. Ini mohon maaf sebelumnya Bapak, saya mengganggu waktu Bapak yang tadi Bapak itu mengerjakan laporan, menganalisis hasil ulangan. Jadi saya minta waktunya sebentar saja, mungkin sekitarlah 10 menit untuk berdiskusi ya. Insya Allah siap. Pada kesempatan ini yang ingin kita diskusikan yaitu tentang ini Pak. Iya. Coaching dalam supervisi akademik. Di sini bukannya saya pasti mencari kesalahan Bapak selama mengajar kita, tapi tujuan coaching ini yaitu kita ingin sama-sama belajar. Ya, kita ingin sama-sama belajar. Jadi di sini saya ingin menemukan kekuatan yang dimiliki oleh Bapak sehingga Bapak nanti bisa lebih menumbuh kembangkan sehingga pembelajaran di kelas Bapak lebih menarik lagi. Begitu pula saya mungkin dari kelebihan yang Bapak miliki nanti bisa saya terapkan sehingga nanti saya adopsi lagi dan saya bisa terapkan di kelas saya sedang belajar. Jadi tujuan di sini praktik coaching ini bukan untuk mencari kesalahan Bapak, tapi kita di sini sama-sama belajar apa sih kelebihan yang dimiliki oleh Bapak sehingga bisa kita kembangkan dan juga bisa saya terapkan di kelas Bapak. Oke, sama-sama ya. Jadi kita sama-sama belajar nanti Pak Mursidi. Iya. Jadi apa yang ada kekurangan dalam proses pembelajaran saya mungkin bukan kelebihan, artinya ya itulah apa yang saya laksanakan mungkin bisa dijadikan contoh kalau Pak Mursidi berkenan bisa dijadikan contoh dalam proses pembelajaran. Soal ya Pak, tadi kelebihan yang dimiliki oleh Bapak akan saya akan saya terapkan di kelas saya ketika saya ini. Oke, siap Pak Mursidi. Ini Bapak, Bapak jadwal mengajarnya hari apa saja? Kalau saya ngajar di kelas 5B hari Senin itu jam 1.2, terus hari Selasa jam 3.4, terus hari Kamis jam 1.2 untuk pelajaran matematika kelas 5B. Berarti itu mengajar tiga kali ya, di hari Senin, ya, terus Selasa dan Kamis. Kebetulan nih Pak, sekarang kan hari Kamis nih. Nanti ini harapannya saya juga bisa observasi Bapak ya. Kira-kira kapan nih waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan observasi? Ya kalau Pak kesimpulan bisa hari Selasa, karena kalau hari Senin kan kita masih ada upacara jam 1.2. Kemungkinan siswa masih kondisinya masih terbawa kegiatan pada, jadi insya Allah hari Selasa aja. Hari Selasa Pak ya, hari Selasa di jam pelajaran 3 dan 4 ya? 3 dan 4 ya. Bapak mengajar mata pelajaran? Matematika ya, matematika kelas 5B. Kelas 5B. Ya, kelas 5B. Nanti Bapak ketika saya melakukan observasi, kira-kira materinya tentang apa ini? Kebetulan untuk materi di kelas saya itu masih materi pada jarak, pada satuan panjang itu pada jarak. Yang panjang banyak pada jarak ya? Pada jarak ya. Berarti materinya nanti tentang satuan panjang pada jarak. Jadi di sini apa nih yang sudah disiapkan oleh Bapak sebelum Bapak akan melakukan pembelajaran? Iya. Sebagaimana sudah menjadi rutinitas kegiatan guru bahwa yang perlu disiapkan yang pertama kita harus membuat perangkat pembelajaran, pasti itu Pak Mursidi. Karena ini adalah salah satu pedoman kita dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah jika dalam proses pembelajaran nanti membutuhkan kegiatan praktek, maka dibutuhkan alat dan bahan yang akan digunakan. Terus yang ketiga, tambahan yang perlu saya siapkan dalam prosesnya nanti itu adalah membuat LKPD. LKPD nanti itu adalah lembar kegiatan peserta didik. Nanti arahnya itu adalah bagaimana peserta didik mengerjakan tugas dalam proses pembelajaran yang sudah tertuangkan di dalam LKPD. Jadi itu adalah persiapan-persiapan yang perlu saya siapkan mungkin dalam proses pembelajaran pada materi satuan panjang itu pada jarak. Luar biasa ini. Oke. Persiapannya Bapak ini kayaknya ada perangkat pembelajaran dari yang juga jika ada praktik membutuhkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan juga LKPD. Ini Bapak di materi satuan panjang ini tadi Bapak menyampaikan ada Pak praktik ya? Praktik ya. Apa nih Pak alat yang disiapkan oleh anak-anak ini? Kebetulan nanti pada satuan panjang mempelajari tentang
cara bagaimana cara mempelajari tentang satuan panjang, yaitu yang dibutuhkan karena kegiatan praktikum yang pertama itu peserta didik diminta membawa roll meter. Roll meter Ya, ada roll meter. Terus yang kedua ada penggaris. Yang ketiga nanti ada mikrometer sekrap, ada mikrometer yang dibuat kayak tukang itu. Nah, itu adalah mikrometer sekrap namanya. Jadi itu adalah fungsinya masing-masing karena di situ satuannya berbeda-beda antara roll meter, terus penggaris, terus yang kedua ada mikrometer sekrap. Karena nanti panjangnya berbeda-beda. Makanya di peserta didik diminta 3 alat yang dibutuhkan dalam proses kegiatan praktikum tersebut. Luar biasa nih. Oke, ya. Berarti anak-anak ini membawa ini ya, ada Iya. roll meter, yang bawa rometer, Ada roll yang bawa meter, penggaris, ada penggaris, yang bawa mikrometer sekrap. Ya. Apa ini bedanya di Jadi Pak, tadi Bapak Iya. itu akan mengajar tentang satuan panjang ya. pada jarak. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai olehmu Oh iya. selama belajar? Dalam prosesnya nanti ya, sesuai dengan yang sudah saya susun dan tertuang dalam perangkat pembelajaran PMP, tujuan yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengetahui tentang perbandingan satuan jarak. Jadi di situ akan memenuhi tentang perbandingan satuan jarak dimulai dari kilometer sampai yang terakhir desimeter, sentimeter dan sentimeter dan sebagainya. Terus yang kedua, karena nanti dalam kegiatan praktikum itu mempelajari mengukur tentang bahan-bahan, di antaranya ada meja, kursi, maka tujuan utamanya itu adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terkait dengan satuan jarak yang ada di sekitar bimbingan peserta didik. Ternyata di sini ada dua Pak ya, tujuan yang diharapkan ya. Yang pertama yaitu mengetahui perbandingan satuan jarak mulai dari kilometer sampai desimeter dan juga. Yang kedua ingin mengetahui permasalahan tentang satuan jarak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, agar nanti pengalaman anak itu lebih bermakna ya Pak ya. Iya, betul. Tadi dari dua tujuan ini Bapak, kira-kira apa nih strategi atau cara yang akan digunakan oleh Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, yang perlu saya laksanakan itu apa yang harus sesuai dengan yang sudah tertuang di dalam perangkat pembelajaran. Maka salah satunya itu mungkin pembelajaran yang saya gunakan metodenya itu adalah bisa pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena di situ salah satu nanti yang saya gunakan peserta didik akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau karakteristik peserta didik. Jadi nanti di dalam kegiatannya peserta didik akan melakukan 3 hal. Jadi yang pertama bernyanyi, dan bisa nanti yang kedua melihat gambarnya itu nanti ada gambar satuan panjang. Yang ketiga adalah mengukur atau melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi ketiga kegiatan tersebut bisa mewakili dari kebutuhan peserta didik. Misalnya ada peserta didik yang senang visual atau melihat, itu nanti saya sajikan gambar satuan panjang. Terus yang kedua ada peserta didik yang senang mendengar, nanti kita aja bernyanyi. Dan ketiga ada kegiatan yang beraktivitas, misalnya mengukur, nanti peserta didik akan mengukur satuan panjang, misalnya nanti pada benda-benda yang ada di sekitarnya, ada buku, kotak pensil, dan meja dan sebagainya. Jadi salah satu strategi pembelajaran yang saya siapkan untuk pembelajaran pada satuan panjang. Luar biasa ya. Ternyata di sini strategi yang Bapak gunakan yaitu menggunakan strategi diferensiasi Pak ya. Betul ya. Karena ini diferensiasi prosesnya ya Pak ya. Iya, diferensiasi proses ya. Ternyata anak-anak itu nanti sedang kegiatan ada kegiatan yang menyanyi, khusus yang auditori ya. Melihat poster atau gambar yang visual, dan juga ada kegiatan mengukur benda Pak ya. Ini dikhususkan untuk anak-anak ya. Iya. Biasa. Untuk selanjutnya Bapak, apakah di dalam pembelajaran itu nanti diselipkan pembelajaran sosial emosional? Yang pasti ada. Nah, di situ misalnya salah satunya kita ciptakan budaya positif. Misalnya kita memberi ucapan doa sebelum pembelajaran. Terus yang kedua ada budaya relasi, artinya siswa bekerja sama dalam kelompok. Terus yang ketiga ada budaya saling menghargai antara peserta didik, di mana nanti pada proses diskusi siswa itu saling mendengarkan ataupun nanti saling memberi masukan antara jawaban kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Terus yang ketiga mungkin diantaranya itu siswa akan mendapat masukan dari saya sebagai bentuk bahwa kepedulian saya terhadap peserta didik. Mungkin itu ada termasuk budaya positif kepedulian saya terhadap peserta didik. Nah, mungkin itu salah satu pembelajaran sosio emosional.
Ternyata di dalam pembelajaran itu nanti sudah diselipkan Pak ya, pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif. Salah satu contohnya dengan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, kemudian saling menghargai ketika diskusi, menghargai teman, dan juga nanti di akhir akan ada rasa kemudian Bapak ya, yaitu memberikan motivasi atau masukan selama proses pembelajaran. Nanti ada lagi siswa mengerjakan tes secara mandiri. Itu termasuk artinya kepedulian budaya positif kejujuran. Bagaimana kita akan mengukur kejujuran peserta didik dalam mengerjakan tes secara mandiri. Ya betul Bapak. Jadi selanjutnya Bapak. Iya Pak Sudi. Setelah pembelajaran selesai nanti ya, setelah pembelajaran selesai, apa nih harapan yang ingin Bapak inginkan dari anak-anak setelah pembelajaran selesai? Harapannya seperti apa? Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama dari kegiatan siswa itu diharapkan nanti kegiatan pembelajarannya itu menyenangkan. Artinya siswa tidak lagi membosankan pada suatu pembelajaran yang bersifat monoton, tapi di situ adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus yang kedua, tujuan untuk bagi saya pembelajaran diferensiasi itu tadi nanti setelah pembelajaran adalah sebagai tolak ukur saya. Bagaimana saya memposisikan diri dalam proses di kelas untuk mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan peserta didik yang akan menjadikan salah satu patokan saya untuk menjalankan proses pembelajaran selanjutnya agar peserta didik itu lebih menyenangkan di kelas. Biasa. Jadi harapannya ini selain belajar anak jadi senang ya, terutama ya. Senang juga sini sebagai tolak ukur bagi Bapak nanti untuk mengetahui apa sih kebutuhan yang dimiliki oleh guru sehingga nanti ketika melakukan pembelajaran bisa membuat pembelajaran atau skenario pembelajaran yang bisa senang ya. Sini kan fokus pengembangannya Bapak. Yang ingin saya tanyakan sekarang yaitu fokus pengembangan yang ingin dicapai oleh Bapak. Apa nih? Fokus pengembangan yang ingin dicapai sebenarnya sih yaitu adalah yang paling pokok pada saya itu adalah proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Iya, artinya siswa itu sudah saatnya berubah pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi itu fokus utama kegiatan pembelajaran yang ingin saya capai. Berarti fokus pembelajaran yang ingin dicapai nanti yang saya lihat yaitu pembelajaran menyenangkan ya, yang terdapat pembelajaran diferensiasi dan di dalamnya juga terdapat pembelajaran sosio emosional. Saya tidak sabar ini Pak untuk segera segera bertemu di hari Selasa ya. Nanti kita bertemu Pak ya di hari Selasa pada jam 3 dan 4. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Sampai ketemu di hari Selasa. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Jadi kali ini kita tetap masuk di pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran matematika, saya absen dulu. Mungkin di antara kalian ada yang berhalangan sakit. Adinda Corina, Alisa, Adi, Fahri. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang masalah skala dan debit. Hari ini kita lanjut pelajarannya, hanya mengingat kembali ini pelajaran yang kemarin, yaitu tentang perbandingan dua besaran, di mana di situ ada dua besaran pokok dan juga ada dua besaran panjang, yaitu ada panjang dan ini yang disebut dengan kecepatan, di mana dua besaran ini yang kalian bahas kemarin. Sekarang hari ini kita masuk ke pelajaran tentang apa? Nah, satuan panjang. Kalau satuan panjang, apa tujuannya? Nanti di sini sudah ada di pelajaran sebelumnya bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami perbandingan pada satuan panjang. Jadi tujuannya adalah terus yang kedua, apa tujuan yang kedua? Berdasarkan kemarin bahwa tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan masalah yang berkaitan dengan satuan panjang.
Perhatikan di situ. Ya, kalian sudah mendapatkan LKPD yang ada di sini ya. Sekarang dibuka di bahan ajar. Di situ perhatikan bahan ajarnya. Ya. Di bahan ajar dibuka di LKPD-nya ada nanti di situ halaman pertama ada istilah bahan ajar. Ya. Dibuka. Kalau udah dibuka itu kan bahan ajar. Nah, ya. Perhatikan di situ. Nanti di situ ada bahan ajar. Perhatikan dulu di bahan ajar itu di situ akan kalian menjelaskan masalah apa? Judulnya jarak. Apa itu jarak? Jadi jarak itu adalah angka yang menunjukkan ya seberapa jauh sesuatu benda yang dapat melintasi lintasan tertentu. Jadi itu adalah pengertian tentang jarak. Nah, kemarin pada jarak di situ ada satuannya, disebut dengan panjang. Kemarin kalian kan sudah dibuat tangga panjang, ya, membuat tangga. Ya. Kalau sudah buat tolong dikeluarkan semuanya. Saya ingin lihat tugasnya. Kayak apa tugas kalian? Dikeluarkan juga. Tanggal satuan panjangnya. Diperhatikan. Ya, diperhatikan dibuat dulu. Bagaimana? Ya belum, Pak. Ya, kalian belum. Ya, di sini kan yang coba dilihat, diperlihatkan mana? Yuk. Ya, ada yang dibuat dari tulisan, ada yang dibuat dari gambar, ada yang di print, ya. Nah, nanti ini yang akan dipelajari oleh kalian. Nah, ini adalah tangga satuan panjang. Ini tangga satuan panjang. Iya, sama seperti kalian. Kalian yang bikin juga, saya juga bikin. Bagaimana cara menghafal ini? Oleh sebab itu, kita akan nyanyi bersama. Oke, perhatikan dulu. Hitam dalam mobil presidentil mondar mandir. Iya iya loh. Kilometer, hitam meter, dalam dekameter, mobil itu meter, desimeter, centil
satuan pada pelajaran yaitu satuan panjang. Kemarin sudah saya tugaskan kalian disuruh membawa apa? Garis. Apa lagi? Meteran. Dan apa lagi? Ada yang bawa garis? Tunjukkan tangan meja. Oke. Garis. Ada yang bawa meteran? Ya. Jadi ini adalah meteran ya. Seperti ini meteran. Gak apa-apa ya. Terus ada lagi, apa ini namanya? Meteran roll. Jadi gunanya apa? Sama-sama seperti itu, mengukur panjang. Perhatikan apa tugas kalian setelah disuruh membawa alat-alat peraga tadi. Yang pertama kalian diminta di situ perhatian dibuka pada LKPD-nya. Ayo coba dibuka. Lihat, dibuka LKPD-nya. Di situ. Ya, di tugasnya. Ya. Perhatikan tugasnya. Di situ kalian diminta untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Di antaranya ada buku tulis, ada buku paket, terus ada meja, ada bolpen, yang terakhir ada kotak pensil. Kalian ukur salah satu. Boleh pakai menggaris, boleh pakai meteran seperti ini, ya. Boleh pakai nanti meteran roll seperti ini. Nah, nanti gimana hasilnya? Hasilnya kalian tulis di tabel yang ada di bawah ini, ya. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang ini? Ada pertanyaan dulu? Kelompok sini? Ruby, ada pertanyaan? Iya. Apanya? Diukur semua. Perhatikan dulu cara kerjanya. Ukurlah panjang buku tulis, panjang buku paket, panjang meja, panjang bolpen, dan juga panjang kotak pensil. Kalian masukkan skalanya pada yang sentimeter. Setelah itu kalian berubah ke apa di situ? Dari meter ke senti. Berubah lagi dari senti ke hektometer. Ya. Jadi nanti kalian tugasnya masukkan di sini dulu yang meter. Berapa meter. Nanti buku paketnya terserah. Mau buku paket yang matematika, buku tulisnya bebas, satu buku tulis saja. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau Ruby? Dadah. Ngerti ya? Jadi silakan langsung mulai bekerja untuk yang mengukur. Ya. Ditulis, masukkan di kotak itu. Ini di LKPD. Tulis panjangnya berapa? 8 meter. Nanti dijadikan senti. Terus dirubah dari meter menjadikan ini. Ya. Perhatikan yang jadi patokan di sini adalah meternya, ya. Ayo. Jadi nanti yang dirubah dari meter ke senti, dari meter ke kilometer. Sudah sampai, tulis saja nanti. Hah? Ya, yang pakai yang senti. Ya, yang senti. Dari senti ke meter nanti berubahnya. Ya. Yang patokannya itu senti, dari senti ke meter, senti ke meter. Oke, silakan dicoba. Ini kalau ada yang mau bawa, boleh banget garis ya. Iya. Kalau bisa nggak sampai 1 meter. Senti. Satu pakai senti. Kalau yang meter kan panjang dia jangan Pak. Senti. Dia kan nggak sampai meter. Ya. Nggak usah, senti dulu. Bukan, senti dulu. Dari senti ke konversi ke meter. Yang satu senti konversi ke hektometer. Ya. Coba yang bisa meter ya, berarti panjang meja kan lebih dari pakai meteran kan? Berarti langsung terus meter. Ini yang diukur ini. Ini ya. Panjang sisinya. Nah, coba tuh. Tonton. Ini yang roda bawah. Coba mau ke sini. Nanti bisa udah bawa untuk mengukur panjang meja. Karena udah nggak sampai. Hah? Jadi kan dari berapa dulu ukurannya? 18 cm. Jadi kan itu kita naik dulu. Kita meter berapa kalau meter? Pinjam pulpen. Ya.
Berapa meter? Kalau kita kan masih meter itu. Berapa ini? 20? Itu berarti apa Min? Yang dipakai mejanya kelompoknya pokoknya ya. Tulis berapa meja? Nanti jam 8 presentasi per kelompok ya.
Nanti yang tampil kelompok yang pertama perwakilannya Putra kelompoknya Ayit, yang Putri kelompoknya Ayit. Satu lagi. Apa yang dibaca dan diberikan di depan? Hasil apa yang diberikan? Seperti itu. Perhatikan yuk, perhatikan. Ayo, kita dibaca. Bentar. Satu orang. Yang lain dengarkan dulu, dengarkan dulu. Ya, terus lagi nomor 3 panjang meja berapa? Terus benar. Terus panjang bolpen tadi yang nomornya. Panjang kotak pensil berapa? No? Perhatikan, ini adalah hasil kerja kelompoknya Ayit. Tolong dibaca. Di sini pertanyaannya apa? Air. Dan udah duduk. Ayo. Itu. Terus yang kedua yang B. Ya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Ayo. Ayo, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Baik menggunakan penggaris, ada meteran dan juga meteran roll. Jadi kesimpulannya hari ini bahwa dalam satuan panjang ya, di situ ada beberapa satuan yang digunakan, dimulai dari kilometer sampai dengan hektometer. Mengenai nanti yang kedua, di dalam aturan memberikan penulisan satuan panjang, kalian sudah tahu bahwa kalau naik itu artinya apa? Dibagi 10. Sedangkan kalau turun dibagi 10. Jadi itulah kesimpulan hari ini. Nah, untuk pelajaran selanjutnya di situ kalian diberikan soal literasi. Soal literasi itu dikerjakan di rumah ya. Di soal yang C, asesmen nasional. Ada asesmen nasionalnya. Ya. Ada tugas di rumah dan juga ada asesmen nasional yang berkaitan dengan apa? Ya, dikerjakan nanti dulu. Baik. Di rumah. Sebagai itu tugas. Baik, yang tadi, yang belum. Sekarang tugas kalian memberi nama pada KPD itu. Supaya KPD-nya kasih nama, lalu dikumpulkan lagi ke area. Sebagai ini nama dulu. Nama anggotanya. Siapa.
sudah. Gosip. Lagi. Beserta kalian hasil kalian yang membuat tangga. Apa namanya? Kalau buku udah usah, biar. Yang kayak gini. Terima kasih. Kasih nama, enggak apa-apa. Kasih nama. Enggak, sama kamu. Oh, ini video ini. Nama dulu. Yang video bukan kelompok. Ininya dikumpulkan, jangan lupa kasih nama. Yang dalam bentuk lembaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musidi dari SDN Penjualan 2 Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan coaching supervisi akademik. Mana di sini ada 3 kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan coaching supervisi akademik, yaitu pelaksanaan pra observasi, yang kedua proses observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Kami sudah melaksanakan 2 kegiatan, yaitu percakapan pra observasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023, dan selanjutnya kami sudah melaksanakan proses observasi yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023. Dan sekarang kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak selamat hari ini? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah. Gimana kabar murid kesayangan beliau Pak? Alhamdulillah semuanya sehat. Meskipun kemarin ada yang sakit pada saat Pak Musudi melakukan observasi, sekarang sudah masuk kembali. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan kita akan melaksanakan percakapan coaching pasca observasi. Apa tujuan yang ingin didapatkan oleh Pak Selamat pada percakapan coaching kita hari ini? Terima kasih Pak Musidi. Jadi alhamdulillah kemarin Pak Musidi sudah melakukan observasi di kelas saya di kelas 5B pada saat saya melaksanakan pembelajaran, yaitu materi pada satuan jarak. Yang perlu saya sampaikan hari ini, sekali lagi terima kasih. Jadi dari kegiatan observasi tersebut pada hari ini ingin saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan Pak Musidi, saya ingin mengetahui apakah dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan, terutama pada proses pembelajaran diferensiasi, apakah sudah sesuai dengan perangkat yang sudah saya buat. Terus yang kedua, saya ingin menggali lebih dalam apakah nanti dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu ada beberapa hal yang perlu dibenahi, terutama dalam proses diferensiasi proses. Itu pada saat saya melaksanakan proses diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, ada banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama dari beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang kinestetik, karena pada saat itu banyak siswa yang masih kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sifatnya kinestetik. Terus yang kedua, dari kegiatan tersebut saya ingin menggali apakah nanti ada umpan balik dari Pak Musudi selaku mungkin dibilang senior dari saya, dari kegiatan apa yang telah saya lakukan ini sebagai masukan kepada saya agar bagaimana dalam proses pembelajaran selanjutnya, terutama pembelajaran diferensiasi, bisa diterapkan untuk materi-materi yang lain. Mungkin itu keinginan saya dari kegiatan tersebut Pak Musudi. Baik, pertama di sini berarti ada 2 kali Pak ya dari tujuan perjalanan kita hari ini, yaitu yang pertama ingin menggali hal lebih dalam hal apa yang perlu dibenahi dan selama melaksanakan proses diferensiasi, agar nanti ketika melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi diferensiasi bisa lebih maksimal. Dan yang kedua, nanti Bapak Selamat juga ingin dapat umpan balik dari saya itu yang menjadi objektif ya. Nah, ada masukan apa hal yang perlu diperbaiki sehingga nanti ketika pembelajaran bisa lebih baik lagi. Keren Pak.
Kemarin itu ketika proses observasi saya keren, apalagi terutama yang nyanyi itu Pak. Sampai saya hafalkan itu. Saya coba nyanyikan dulu Pak ya. Iya, silakan. Saya nyanyinya. Keren tadi itu nyanyinya. Waktu itu saya senang sekali waktu nyanyinya. Anak-anak juga Antusias ya. Antusias ya. Waktu nyanyi. Saya coba nyanyikan dulu Pak Iya, ya. silakan. Bantu juga tadi, Pak. Oke, kita nyanyi bersama. Iya, iya. Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Iya iya oh, kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil itu meter, desi desimeter, centil centimeter, mondar mandir milimeter, tahu semua. Itu saya ingat itu keren Iya. Nah, itu Iya. itu salah satu agar anak-anak bisa mengikuti musik. Iya keren. Nah ini Pak, ini bisa diterangkan ini saya siapanya ini keren ini. Nah ini Bapak, Iya. pada percakapan sebelumnya Iya. rencana awal yang sudah kita sepakati pada percakapan praobservasi yaitu saya ingin mengulas kembali pada Oke, siap. percakapan sebelumnya yaitu tujuan sebelumnya yaitu pada pembelajaran yaitu yang pertama ingin melalui rangkaian kegiatan murid harapannya mampu memahami Memahami pembelajaran. ya. Dan yang kedua, melalui berbagai latihan, murid mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu Bapak ya. Betul. Selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai di sini Bapak ingin area yang dikembangkan yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Yang mana isinya di sana ada 5. Yang pertama itu ketika proses pembukaan, terus yang kedua adanya muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran. Iya. Yang ketiga yang perlu diamati yaitu pendekatan dalam mendampingi murid. Yang keempat penggunaan strategi pembelajaran. Ketika menggunakan proses diferensiasi dan kemarin itu bukan diferensiasi proses apa ya. Proses, ya. Dan yang terakhir itu kegiatan menutup proses pembelajaran. Ini yang ingin tanyakan apa nih hal yang sudah dilakukan Bapak ketika belajar bisa diceritakan Bapak selama proses kemarin ya. Terima kasih. Jadi apa yang sudah Pak Musi di kemarin observasi, jadi pada saat proses pembelajaran yang perlu saya tekankan sekali lagi. Nah, yang pertama yang perlu saya lakukan adalah membuat rencana pembelajaran dulu agar sesuai dengan apa yang disampaikan sesuai dengan proses pembelajaran yang berdasarkan diferensiasi. Terus yang kedua, di mana pada saat saya melakukan proses pembelajaran, saya harus juga menyiapkan alat dan bahan. Karena nanti alat dan bahan merupakan salah satu yang digunakan dalam proses pembelajaran diferensiasi. Terus yang kedua, dalam proses pelaksanaannya, di mana pada proses pelaksanaan diferensiasi itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama tentang visual, terus yang kedua ada audio, terus yang ketiga ada kinesthetik. Nah, itu di dalam proses diferensiasi yang pertama yang saya lakukan kemarin untuk proses pembukaan ya, saya membaca doa dulu apa sudah disampaikan ini sesuai dengan pembelajaran sosio. Terus yang kedua pada saat prosesnya, di mana nanti saya melaksanakan sebelum awal pembelajaran, saya itu meminta siswa untuk melihat gambar satuan panjang. Jadi saya siapkan satuan panjang. Jadi ini terkait dengan visual mungkin atau gambar. Yang kedua, setelah itu saya diminta siswa untuk bernyanyi. Apa yang sudah dinyanyikan Pak Musi itu adalah salah satu nyanyian yang saya sampaikan pada saat siswa belajar satuan panjang. Terus yang ketiga, setelah mereka melakukan menyanyi, maka langkah selanjutnya adalah mengukur. Jadi saya minta beberapa siswa yang sudah saya bagi itu untuk mengukur, ada panjang buku, terus panjang kotak pensil, yang terakhir ada panjang meja. Dari ketiga kegiatan tersebut nanti maka hasilnya itu disampaikan dalam proses diskusi. Dari diskusi ini nanti saya adakan umpan balik dari situ. Maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan asesmen atau penilaian, di mana penilaiannya itu ada penilaian proses atau penilaian kinerja pada peserta didik. Jadi itu mungkin yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran diferensiasi itu pada satuan panjang. Iya. Ini memang betul sekali ketika saya mengobservasi ketika pembukaan Mas Taman juga sudah mengucapkan salam doa, menanyakan kabar seni termasuk dengan muatan sosial nasional juga ada budaya positifnya juga di sini, dan juga selama pelaksanaan di sana Bapak juga mengelompokkan ini juga termasuk dalam muatan sosial nasional, keterampilan komunikasi, dan juga ketika pelaksanaan di sana juga nampak sekali proses diferensiasi prosesnya betul tadi yang disampaikan ketika visual itu melihat gambar
yang auditori itu nyanyi bersama, kemudian yang estetik itu mengukur buku, pulpen, pensil, dan meja. Meja, ya. Betul ya. Iya. Di sini Pak, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, hal positif apa nih? Hal positif apa yang sudah terjadi selama pembelajaran? Jadi dari kegiatan tersebut Pak Mas, hal yang positif yang saya rasakan, terutama pada pribadi saya, nah saya melihat peserta didik itu lebih antusias dengan pembelajaran yang diferensiasi. Jadi mereka kayaknya sudah belajar secara senang dari pembelajaran yang saya laksanakan. Mereka terlihat dari antusiasnya. Jadi ada yang senang bernyanyi, ada yang senang melihat gambar, dijadikan gambar kemarin satuan panjang dalam bentuk gambar kayak gini, jadi poster ya. Terus yang kedua, ada yang senang mengukur, jadi mereka senang mengukur pada panjang pensil dan terus yang kedua, yang ketiga dari alat yang saya laksanakan, alat yang dibawa juga ada penggaris, ada mikrometer dan ada rollmeter, itu mereka juga bisa menggunakan. Jadi hal-hal positif itu yang perlu saya rasakan, sangat istilahnya sangat menyentuh bagi saya. Jadi mereka peserta tadi merasa senang, merasa pembelajarannya itu tidak hanya monoton, tetapi mereka kayaknya belajar disesuaikan dengan keinginan mereka. Biasa ya. Hal bagus yang sudah disampaikan Pak Sulaiman tadi, saya memang ingin mengetahui antusias anak-anak dari pembelajaran. Ada mereka senang sekali, apalagi ketika bernyanyi ketika mengukur meja, tampak sekali keaktifan anak-anak di sana. Untuk selanjutnya Pak Selamat, saya ingin menyampaikan nih hasil pengamatan saya ketika melakukan observasi. Di sini kan ada area penggaman yang ingin dikembangkan oleh Pak Selamat. Di sini ada 5. Ketika saya melakukan observasi, memang betul ketika proses pembukaan belajar di sini kan, jika ada poin 1 sampai 5 Bapak, saya ingin memberikan poin nilai 5. Jika ada, hanya jadi di sini maksimalnya 4 Bapak. Andai kan ada 5, saya tulis 5 di sini. Iya, karena di sini sudah bagus. Pak Selamat itu menyampaikan tentang pembelajaran, menyapa murid, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya masih ingat itu di sini. Dan juga mungkin di sini tambahan dari saya, Pak Selamat bisa mengaitkan manfaat belajar satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sengaja tadi ketika pelaksanaan Pak Selamat sudah mengukur benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikuatkan nih agar ketika mengajar itu apa sih manfaat kita belajar hari ini, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar ketika pembelajaran anak lebih antusias. Tapi secara tidak sengaja selama prosesnya Pak Selamat sudah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sudah biasa. Dan yang kedua, untuk muatan sosio emosional di sini sudah bagus. Dari skala poin 1 sampai 4, saya bolehlah kategorikan poinnya 3, sudah bagus ya. Di sini yang ingin saya tambahkan yaitu mungkin Mas Ahmad di tengah-tengah itu bisa menjadikan ice breaking. Breaking. Bisa menjadikan ice breaking. Jadi misalkan ketika mau presentasi nih, misalkan yang dari kelompok 2, yang dari kelompok 3, wah ini kan biar antusias anak-anak. Yang baik buat saya. Tapi secara keseluruhan keren sudah. Dan untuk yang pendekatan dalam mendampingi murid di sini poinnya maksimal juga Bapak. Saya kasih poin 4 karena maksimalnya 4 sudah di sini, nggak bisa lebih banyak lagi. Bisa ditambah ya? Iya, nggak bisa ditambah sudah. Karena Pak Selamat itu ketika proses mendampingi murid baik itu secara individu, secara kelompok, sudah kelompok-kelompok awalnya itu di mana murid yang kurang itu didampingi, kemudian secara perlahan Pak Selamat membiarkan agar mereka menjadi lebih mandiri. Andai kan saya di sini sampai 5, saya kasih 5 Pak. Dan yang selanjutnya untuk strategi pembelajaran, proses diferensiasi. Untuk strategi pembelajaran sudah bagus, saya akui. Terutama yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran saya yaitu ketika auditori nyanyinya itu. Bisa itu Pak. Itu mau saya terapkan sih itu untuk yang nyanyi. Dan di sini mungkin tambahan ya Pak ya, tambahan bagi selama pembelajaran mungkin andaikan bisa itu lebih bagus ketika menampilkan PowerPoint. Di sini kalau menampilkan PowerPoint antara yang visual dan auditori ini bisa sama-sama. Bisa sama-sama. Jika disediakan video pembelajaran, wah lebih keren nanti Bapak. Siap. Bisa pakai Canva ya? Bisa pakai Canva. Keren itu ya, bisa pakai Canva. Dan yang terakhir ketika proses penukaran belajar juga bagus sudah. Di sini poin maksimal juga bagi saya, dan juga harapannya nanti di akhir Bapak ya,
setelah melakukan kesimpulan, kemudian merefleksikan, harapannya itu apa ya, menanyakan kepada murid, apa sih kekurangan bapak itu selama mengajar, nah, apa kalian belajar senang hari ini kayak gitu. Macam umpan balik lah Umpan dari balik, nah, semester jadi tadi dia. kita bisa mengevaluasi apa sih Siap. itu umpan balik dari saya Bapak. Iya, siap. Berdasarkan hasil pengamatan. Iya. Nah selanjutnya nih Bapak, Iya. Kalau terlaksana proses cuting lagi, Iya. apa nih area pengembangan yang ingin dikembangkan lebih lanjut oleh Pak Slamet? Apakah tetap memandu proses belajar mengajar yang efektif, ataukah mengembangkan lingkungan kelas yang fasilitasi murid, ataukah yang ketiga tentang melakukan asesmen? Saya pengennya kalau misalnya ada lagi yang masih di kegiatan coaching ini, saya pengen yang asesmen. Asesmen Jadi ya? ya, penilaian. Karena sampai saya ini untuk bagian diferensiasi untuk asesmen saya masih kurang paham. Kalau kemarin kan asesmennya ya semacam kegiatan siswa melaksanakan tugas mandiri, artinya ada tes. Nah mungkin diantara itu ada asesmen lain yang belum disampaikan kepada saya karena terutama dalam proses pembelajaran diferensiasi. Mungkin saya lebih bertanya ke asesmen, ke penilaian. Iya. Berarti area pengembangan yang dilakukan sendiri oleh Pak Slamet yaitu melakukan asesmen dan menjadikan umpan balik ke Pak Umpan balik, ya. Selanjutnya Bapak, Iya. apa nih indikatornya Pak? Indikator yang ingin lebih apa ya? Dikembangkan lebih lanjut. Tadi katanya asesmen, Asesmen, dan betul, umpan ya. balik. Apa nih yang ingin dikembangkan lebih lanjut? Untuk asesmen dan umpan balik ini. Apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi indikator yang ingin saya capai dari asesmen itu adalah bagaimana saya bisa melaksanakan pembelajaran itu ada umpan balik dari peserta didik sehingga dalam prosesnya pembelajaran tersebut bisa menambah pengalaman saya, apa yang kurang dari saya itu bisa terlihat pada saat proses asesmen di situ. Jadi Pak Slamet harapannya dengan adanya umpan balik ini Pak Slamet bisa mengetahui ya murid indikator keberhasilan Pak Slamet dan kekurangan selama proses pembelajaran. Nah tadi kan umpan balik ya Pak ya. Iya. Dan asesmen apa nih indikator keberhasilannya? Oh ini nih saya dikatakan asesmennya berhasil atau umpan baliknya berhasil ketika apa? Oh iya. Jadi pada saat terlihat sudah dalam proses pembelajaran begitu asesmen atau umpan balik begitu saya melakukan semacam pertanyaan kepada peserta didik, misalnya bagaimana dalam melaksanakan proses pengukuran pada saat ini. Jadi peserta didik sudah banyak yang mengetahui Pak, kami sudah bisa melaksanakan pengukuran, misalnya dalam proses satuan panjang sentimeter. Terus yang kedua, oh Pak saya mengukur meja menggunakan yang dekameter. Jadi peserta didik sudah bisa melaksanakan proses penilaiannya, proses pengukurannya itu bermacam-macam variasi dari satuan jarak, tidak hanya melakukan pada sentimeter. Nah dari sini terlihat begitu mereka presentasi, jadi pada saat ada kegiatan asesmen di situ asesmennya saya rubah, misalnya ada yang saya buku dari sentimeter saya suruh jadikan dekameter dan sebagainya. Nah di situ terlihat bahwa tadi sudah bisa. Kalau sentimeter ke dekameter jadi berapa dan berapa, jadi ada yang dikalikan kalau naik 1 dikali 10, jadi seperti nyanyian tadi, seperti itu dikali 10, kalau turun dibagi 10 itu mereka sudah bisa. Jadi sini sudah terlihat pada saat saya memberikan asesmen tersebut. Berarti indikator keberhasilannya asesmen itu jika anak-anak sudah berhasil Pak ya, Iya. melakukan pengukuran bukan hanya sentimeter saja, Sentimeter, ya. Gimana jika dinaikkan, diturunkan ya. Oke. Sini Pak, kalau tadi sudah ada tujuan yang akan dicapai, Iya. indikator yang ingin dikembangkan selanjutnya dan juga indikator ukuran keberhasilannya. Selanjutnya faktor pendukung apa nih Pak? Faktor pendukung yang dibutuhkan agar ketika area pengembangan ini kita kembangkan lebih lanjut bisa lebih tercapai. Iya. Faktor pendukung salah satunya itu adalah kondisi lingkungan sekolah yang terutama di kelas harus kondusif, karena bagaimana seorang guru bisa mengatur suasana kelas agar mereka terbawa oleh proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Terus yang kedua adalah sarana, terutama alat ataupun bahan yang akan digunakan. Jadi seorang guru harus benar-benar bisa memilih bahan-bahan yang mudah dijangkau oleh peserta didik. Yang ketiga adalah bagaimana terutama dalam prosesnya, bagaimana peserta didik itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut, karena selama ini dalam proses pembelajaran terutama yang saya laksanakan sebelum menggunakan diferensiasi itu banyak hal yang terkendala, terutama pembelajaran matematika, yaitu pembelajarannya hanya terbatas, hanya menghitung dan sebagainya. Jadi selama ini sebelum saya pembelajaran itu tidak begitu berkembang katanya.
Jadi polos pembelajarannya ya biasanya, makanya menggunakan diferensiasi itu saya semoga nanti bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik. Berarti di sini faktor pendukung yang bisa menunjang keberhasilan tersebut yaitu yang pertama kondisi lingkungan Bapak ya, yang kedua sarana, alat dan bahan yang mana ini ya sekiranya guru harus kreatif ya, sehingga alat yang akan dipakai ketika pembelajaran itu mudah disesuaikan. Dan yang ketiga, selama pembelajaran harapannya juga bisa melakukan proses diferensiasi Bapak ya, agar tujuannya itu ketika pembelajaran menjadi senang ya. Untuk selanjutnya Bapak, kapan nih kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan coaching lagi seperti siaga ini untuk hari pengembangan selanjutnya Bapak? Untuk hari selanjutnya nanti insya Allah pada hari, kalau saya kan ngajarnya Senin, Selasa dan Kamis. Bisa Kamis Pak Sudi, terutama nanti materi penyajian data. Penyajian data ya Pak ya? Nanti materi itu bisa dinyatakan mungkin bisa nanti Pak Sudi bisa observasi pada proses materi penyajian data. Iya. Saya tidak sabar nih Bang. Itu terus lagi untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Bapak nanti. Oke, siap. Nah, yang terakhir ya Pak, kita sudah sampai di percakapan terakhir Bapak. Gimana nih perasaan Bapak nih ya? Jujur ya, perasaan Bapak selama proses coaching mulai dari observasi sampai sekarang nih pasca observasi, gimana perasaan Bapak selama melakukan proses ini? Iya, alhamdulillah dengan kegiatan ini sebenarnya kalau boleh dikatakan jujur pada saat observasi ya kami agak gemetar juga karena proses observasi yang dilakukan oleh Pak Mursidi kan intinya sama seperti proses yang dilakukan oleh kepala sekolah, masuk ke dalam kelas melihat kami, terutama saya mengajar di situ, meskipun secara mental Pak Mursidi adalah teman guru saya, tapi secara emosional dalam diri saya, Pak, saya ini sedang diawasi gitu. Jadi saya harus benar-benar menampilkan yang terbaik, dan ini kedepannya bukan hanya nanti, semoga kedepannya dalam proses ini tidak harus artinya tanpa kegiatan ini saya harus lebih mengembangkan. Jadi selama ini perasaan saya ya dibilang senang begitu, dibilang yang nggak senang ya bukan nggak senang, artinya agak gemetar pada saat proses coaching tersebut. Kalau kemarin kepala sekolah itu melaksanakan PKG lalu kelas, sekarang ada teman. Tapi tidak apa-apa, ini adalah mungkin yang terbaik buat saya nanti sama-sama untuk mengedepankan proses pembelajaran yang lebih baik. Tapi apa ya, sudah bagus Pak, sudah bagus, dan tidak kelihatan Bapak, tidak kelihatan bahwa Pak Slamet ini gemetar ketika bermain sudah tapi seperti biasanya kayak di belakang itu tidak ada yang mengawasi. Iya. Karena ketika kita seperti teman ini, ketika kita jadi teman kayak gini Pak, proses pembelajaran ketika observasi bisa lebih lancar, tidak ada kata istilah mobilnya itu ngetek ya. Jadi lebih apa ya, lebih rileks, lebih enak. Baik, sampai ketemu Bapak ya. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih nih pada kesempatan kali ini sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Terima kasih.